Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola dengan NIM A1A1230887. Saya dari kelompok 1. Tujuan saya buat video ini ingin menjelaskan sedikit atau mempresentasikan mengenai eksternalitas negatif dan aktivitas pertambangan nikel terhadap kesejahteraan masyarakat serta implikasinya pada pengelolaan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di kawasan Kabupaten Konawe. Nah, Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia dengan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu sentra produksi utama. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar bagi PDRB dan penerimaan negara, industri nikel juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, degradasi lahan, serta risiko kesehatan masyarakat sekitar tambang. Bagaimana sih dampak dari adanya perusahaan nikel itu atau tambang nikel? Yang pertama, berbagai dampak lingkungan sangat bergantung pada jarak pemukiman terhadap lokasi tambang. Yang lebih dekat merasakan dampak yang lebih berat. Yang kedua itu manfaat ekonomi berupa lapangan kerja nyata dirasakan, namun berdampingan dengan beban kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga, tidak ditemukan migrasi paksa, justru jadi migrasi masuk karena daya tarik ekonomi. Yang keempat, mekanisme kompensasi bagi masyarakat sipil masih terbatas dan tidak merata karena hanya berlaku ketat pada ranah ketenagakerjaan. Yang kelima itu, seluruh informan sepakat bahwa sentralisasi penyaluran dana bagi hasil dan CSR ke pemerintah pusat menyebabkan wilayah lingkar tambang tidak mendapat alokasi yang profesional, artinya tidak merata. Keenam, program CSR dinilai membantu, namun implementasinya masih parsial. Yang ketujuh, munculnya kebutuhan kebijakan baru berupa pengawasan wilayah Ring 1, skema transfer fiskal berbasis ekologi, dan pengolahan limbah B3 yang baik. Eksternalitas negatif dalam konteks pertambangan nikel merujuk pada biaya sosial dan ekologis yang timbul dari aktivitas pertambangan, namun tidak ditanggung oleh perusahaan bagi pelaku ekonomi, melainkan dibebankan kepada masyarakat sekitar dan lingkungan. Hal ini terjadi karena perusahaan tambang mengeksploitasi sumber daya mineral tanpa menanggung biaya penuh atas kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, dan kerugian sosial ditimbulkan, sehingga terjadi kegagalan pasar di mana keuntungan privat tidak sebanding dengan biaya publik yang harus ditanggung ekosistem dan komunitas lokal. Di Sulawesi Tenggara, dampak eksternalitas ini menyebar melalui 3 jalur, melalui jalur udara, emisi debu dan partikel, dan aktivitas penambangan dan peleburan menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan serta kardiovaskular pada masyarakat sekitar. Melalui jalur air, limbah dan limpasan tambang yang mengandung logam berat mencemari sungai serta wilayah pesisir, mengancam produktivitas pertanian dan perikanan masyarakat. Melalui jalur darat, deforestasi dan degradasi lahan mengurangi layanan ekosistem secara jangka panjang. Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat campuran. Di satu sisi, kehadiran industri nikel membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seperti usaha kos-kosan dan juga warung. Namun di sisi lain, masyarakat, terutama yang tinggal di paling dekat dengan monosi operasional, menanggung beban berupa pencemaran lingkungan, menurunkan kualitas air dan udara, gangguan kesehatan, serta hilangnya produktivitas lahan pertanian dan perikanan. Menariknya, temuan lapangan menunjukkan tidak ada terjadi migrasi paksa akibat tambang, justru terjadi migrasi masuk karena daya tarik ekonomi yang ditimbulkan. Nah, kelompok kami tuh meneliti di Desa Rambukongga, Kecamatan Bondowala. Nah, di sini tuh dekat dengan perusahaan nikel yang disebut Tambang Morosi. Nah, Desa Rambukongga merupakan salah satu desa yang berada di sekitar kawasan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe dengan jarak pemukiman sekitar 3 km dari lokasi pabrik atau operasional tambang.
Di sini kami memiliki 3 informan dalam penelitian ini berasal dari terkait langsung dengan desa ini, yaitu Bapak Awaludin, Ketua Kelompok Tani, Bapak Mardin, warga atau nelayan, dan Bapak Arifudin Hado, Kepala Desa Rambukongga. Dari segi dampak lingkungannya itu, warga Rambukongga umumnya menilai dampak relatif minim dan tidak signifikan dibandingkan desa-desa yang lebih dekat dengan pusat operasional seperti Kecamatan Morosi yang dianggap sebagai zona merah. Kepala Desa Rambukongga menjelaskan bahwa karena adanya jarak 3 km tersebut, dampak terhadap kesehatan, kualitas udara, maupun lahan pertanian dinilai tidak ada atau bisa diatasi karena 5 perusahaan memiliki saluran khusus yang mengalir ke laut. Meskipun begitu, sebagai warga sempat mengeluh atap seng yang lebih cepat berkarat dan masyarakat kini beralih menggunakan air tanah atau bisa disebut sumur bor gratis yang disediakan pihak tertentu mengganti sumur gali musiman yang dulu dipakai sejak era 1980-an serta tidak lagi menggunakan air sebagai untuk keperluan MCK. Dari segi ekonomi, desa ini justru merasakan manfaat yang cukup besar. Sebelum adanya pabrik, mata pencarian warga didominasi oleh pertanian tradisional atau pekerjaan serabutan ke kota Kendari. Setelah pabrik beroperasi, banyak warga mendapatkan pekerjaan baru serta berkembang usaha-usaha rumahan seperti rumah kos, usaha penyeberangan, dan toko sembako. Jumlah penduduk desa ini pun tidak berkurang, melainkan bertambah sejak berdirinya pabrik, menandakan tidak adanya migrasi paksa, bahkan cenderung menarik pendatang baru. Terkait kompensasi, Desa Rambukongga belum pernah mendapatkan kompensasi resmi dari perusahaan karena kecamatan yang mendapatkan prioritas kompensasi adalah Morosi, wilayah yang paling dekat dengan pusat operasional tambang. Kompensasi terkait dampak debu sempat ditawarkan dalam bentuk penyediaan air bersih, namun sebagian warga termaksud Bapak Awaludin menolaknya karena sudah memiliki sumber air sendiri. Kepala desa juga menyebutkan bahwa satu-satunya program CSR yang ia ketahui adalah tawaran perbaikan jalan yang juga ditolak karena desa sudah mendapat anggaran pengaspalan dari kabupaten. Sebagai bentuk bantuan lain, desa ini menerima bingkisan lebaran dan seekor sapi setiap Idul Adha dari perusahaan tambang. Itulah penjelasan mengenai eksternalitas negatif aktivitas pertambangan nikel terhadap kesejahteraan masyarakat dan implikasi pada pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara di Desa Rambukongga, Kecamatan Bondoala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.